Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahil qail khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Awalam ya'lamu anna Allaha yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'khudhu as-sadaqat wa anna Allaha huwa at-tawwabur rahim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'usu rahmatan lil alamin. Usalli wa usallim wa ukarrim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin kaum muslimin as-shaimin rahimakumullah, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang sedang berpuasa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari pada kesempatan kali ini kita sama-sama mengencangkan dan menguatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini sudah memasuki Ramadan, sudah mulai senja. Artinya kita sudah memasuki 10 terakhir dari bulan suci Ramadan. Artinya tidak lama lagi kita akan ditinggalkan oleh bulan suci Ramadan ini, mungkin seminggu atau 7 hari lagi. Oleh karena itu, marilah kita ikuti anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis bersabda, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil asri awakhir min Ramadan, malam yajtahid fi ghairi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Ramadan itu sudah di usia senja, di 10 terakhir dari bulan suci Ramadan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat giat, sangat semangat. Giatnya dan semangatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak terjadi di sebelum-sebelumnya. Ini menandakan bahwa di 10 hari terakhir ini Rasulullah memberikan sunnah kepada kita agar senantiasa lebih giat daripada sebelum-sebelumnya. Dan di hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pula, "Taharrau lailatal qadri fil witri minal asril awakhir fi Ramadan." Bidiklah, incarlah, burulah taharrau lailatal qadri. Burulah malam Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil 10 hari terakhir dari bulan suci Ramadan. Dari hadis ini, fiqhul hadisnya, artinya kepahaman dari hadis ini bisa kita simpulkan bahwa kemungkinan besar terjadinya malam Lailatul Qadar yang semua orang mendambakannya itu terjadi di malam-malam ganjil di 10 hari terakhir dari bulan suci Ramadan. Hingga Rasulullah dengan lantangnya bersabda, "Taharrau lailatal qadri fil witri minal asril awakhir fi Ramadan." Burulah malam Lailatul Qadar itu di hari-hari ganjil di 10 hari terakhir dari bulan suci Ramadan. Hadirin kaum muslimin wal mukminin yang sedang berpuasa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini menandakan bahwa malam Lailatul Qadar yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan atau lebih baik daripada 3 tahun 4 bulan itu sangat dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Rasulullah menganjurkan, memerintahkan dengan perintah sunnah agar senantiasa kita membidiknya di malam-malam ganjil tersebut. Jika kita mengacu kepada ulama-ulama ussolihin yang ulama sekaligus aulia dan menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala, malam Lailatul Qadar itu dibicarakan sesuai pengalaman rohaninya. Jika Ramadan itu dimulai di
di hari Ahad atau Minggu dan Rabu, itu malam Lailatul Qadar kebanyakan terjadi pada tanggal ke-29. Jika Ramadan itu dimulai atau diawali di hari Senin, maka jatuhlah malam Lailatul Qadar itu di tanggal 21 atau malam 21. Jika Ramadan dimulai hari Selasa atau Jumat, maka kebanyakan malam Lailatul Qadar itu hadir pada tanggal atau malam ke-27. Jika puasa Ramadan dimulai hari Kamis, seperti yang kita lakukan di tahun ini, maka kemungkinan besar malam Lailatul Qadar itu turun pada malam ke-25. Dan yang terakhir, jika puasa kita atau tarawih kita dimulai di hari Sabtu, maka kemungkinan besar malam Lailatul Qadar itu akan hadir pada tanggal atau malam ke-23. Ini pengalaman rohani seorang waliullah, wali kutub, yaitu Syekh Al-Imam Asy-Syadzili, yang beliau sudah makrifat sejak sebelum balik hingga wafatnya. Pengalamannya dibagikan kepada kita untuk kesiagaan saja. Tetapi karena itu rahasia ilahi, merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh hanya memburu di malam ke-25 saja, tetapi mari kita mengikuti anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selalu mengincarnya di malam-malam ganjil di 10 terakhir dari bulan suci Ramadan. Hadirin kaum muslimin as-shaimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari-hari terakhir dari bulan suci Ramadan juga bersabda, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dengan perintah yang wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. So'an min tamrin, so'an min sa'irin, so'an min burrin. Adapun ukurannya 1 sok dari tamar atau 1 sok dari sa'ir, atau yang lazimnya kita kenal dengan 3 kilo beras untuk zakat 1 fitrahan. Alal abdi wal hurri, alal dzakari wal unsa, alal kabiri was shaghir minal muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan kepada kita untuk mengeluarkan zakat fitrah. Kita semua, tidak peduli dia kecil atau besar, tidak peduli dia budak atau orang merdeka, diwajibkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa mengeluarkan zakat fitrah itu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, wa amara biha an tu'adda qabla hurujin nas ila shalah, dan itu dilaksanakan oleh para sahabat, mengeluarkan sebelum manusia-manusia keluar dari rumah untuk menjalankan salat Id. Hadirin wal muslimin as-shaimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu samiun alim. Dari ayat ini, khudh min amwalihim shadaqatan, ada perintah wajib Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya, ambillah zakat, baik itu zakat mal maupun zakat fitri, yang tujuannya tutahhiruhum, untuk membersihkan diri kita dari sifat kikir. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa uhdiratil anfusus suh, setiap manusia ini dihinggapi oleh sifat kikir. Maka dari itu, di antara hikmah kita mengeluarkan zakat fitrah atau zakat mal itu tujuannya untuk meminimalisir kekikiran yang bersarang di dalam hati kita. Wa tutahhiruhum itu juga diartikan untuk membersihkan kehilapan-kehilapan kita selama ini agar dimaghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tuzakkihim biha, supaya dengan zakat itu kita semua semakin memiliki akhlak yang mulia,
akhlak yang luhur, akhlak yang karimah, dan harta yang kita keluarkan itu semakin berkembang, semakin bertambah, dan semakin berkah. Wallahu sami'un alim. Allah itu maha mengetahui juga maha mendengar. Dari ayat ini pula kita bisa menukil dari kitab Ihya Ulumuddin atau Ihya Ulumuddin. Jika disebutkan kitab Ihya Ulumuddin, itu artinya kajian ini kajian menengah ke atas. Yang di sana disimpulkan di antara hikmah orang mengeluarkan zakat itu ada 3. Yang pertama adalah untuk mentotalitaskan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang itu akan berbuah kita tidak ada lagi menduakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalimat qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad itu benar-benar terukir dalam lubuk hati kita yang mendalam. Allah itu Maha Esa. Allah itu tumpuan segala makhluknya. Allah itu tidak beranak, tidak pula diperanakan. Allah itu tidak ada yang menandinginya. Ini benar-benar terukir dalam hati kita semua. Di antara hikmah yang pertama tadi, yaitu untuk senantiasa kita secara totalitas mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala daripada mencintai sesuatu yang fana, yang akan hancur, yang akan rusak dan tidak mungkin bisa kita miliki untuk selamanya. Jadi Allah mengarahkan kepada kita, cintailah Allah yang memiliki dunia, bukan untuk mencintai dunia. Lucu rasanya jika kita mencintai dunia, karena dunia itu akan rusak dan fana. Tetapi Allah menyarankan dan mengarahkan kepada kita mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala yang membuat dunia, yang hidup kekal abadi selamanya dan memiliki segala-galanya, mulai dunia hingga akhirat nantinya. Adapun hikmah yang kedua adalah untuk meminimalisir kekikiran kita, karena setiap manusia itu memiliki sifat madmumah, sifat tercela, yaitu hinggapnya sifat kikir di antara diri kita. Dan untuk mengobatinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita berbagi, membiasakan berbagi, membiasakan memberi, dan itu akan menyebabkan kita terlatih dan terbiasa untuk tidak ketergantungan kepada benda. Dan hikmah lagi yaitu untuk membersihkan kekurangan-kekurangan kita, mungkin perkataan, mungkin sikap yang tanpa guna dan faidah yang biasa kita lakukan. Sebagai tebusannya, sebagai pembersihannya, yaitu melalui zakat fitrah atau zakat diri kita ini. Adapun yang ketiga yang bisa kita nukil dari Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin ini adalah untuk kita terlatih lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita punya dasar yang kuat, la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Jika saja kamu bersyukur, maka Allah pasti tambah. Sungguh Allah tambah, pasti Allah akan menambah. Wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Tetapi jika saja kufur, ingkar, tidak mengakui, tidak mensyukuri, maka azab Allah di dunia ada, di akhirat juga ada. Tetapi azab yang terpedih adalah azab di akhirat nanti. Hadirin kaum muslimin as-shaimin rahimakumullah. Dari beberapa uraian hadis di atas bisa kita simpulkan bahwa sesungguhnya di Ramadan yang sudah mulai senja ini, yang pertama ada sunnah Nabi yang mesti kita lakukan, yaitu lebih giat untuk mengisi malam siang Ramadan kita. Yang kedua, anjuran Rasulullah yaitu membidik
memburu malam Lailatul Qadar di hari-hari ganjil di 10 terakhir ini. Yang ketiga, kita sebagai umat muslim diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah ataupun zakat mal jika memang sudah memenuhi persyaratan. Maksud dan tujuannya zakat itu adalah supaya dalam diri kita itu tidak ada menduakan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu supaya kita menjadi berkurang rasa kikir kita, rasa eman kita, dan sifat-sifat yang tercela lainnya. Karena seseorang itu tidak akan bisa naik ke makam yang lebih tinggi kecuali tunfiqu ma tuhibbun, mau mendermakan sebagian harta yang dia cintainya. Adapun yang ketiga yaitu supaya kita menjadi hambanya Allah yang sholih lagi bersyukur. Semoga kajian ini, khutbah ini memberikan manfaat kepada kita bersama sehingga kita menjadi manusia yang muttaqin, yang sholihin, yang syakirin. Semoga amal kita semua di bulan suci Ramadan ini diterima dan doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Janji-janji Allah bisa kita miliki di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum lisairil muslimin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahil qail sahru ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman shahida minkum as-sahra falyasum. Asyhadu an la ilaha illallah wa lillahil hamd wa asyhadu anna sayyidina wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'usu ila ummatil arab wal ajam. Usalli wa usallim wa ukarrim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamati aw siham amma ba'du. Hadirin kaum muslimin as-shaimin rahimakumullah. Ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Ittaqullah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya Allah sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Allahumma ya Allah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal adzim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi ta'ala akbar. Summa aqimus shalah.